Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Paragasari, kelas 2017A, Prodi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana longsor. Sebelum kita membahas mengenai mitigasi bencana longsor, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana sehingga dampaknya tidak besar. Sedangkan pengertian bencana longsor atau sering disebut dengan gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Menurut data BNPB sepanjang tahun 2019 lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 3.814 bencana di Indonesia mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2019. Diketahui terdapat 719 kasus tanah longsor yang telah terjadi. Sedangkan per Februari 2020, kasus tanah longsor mencapai 130 kali. Bencana alam nomor 3 tertinggi setelah banjir dan puting beliung. Berikut ini adalah tahapan mitigasi bencana longsor. Tahapan mitigasi pra-bencana tanah longsor. Untuk mencegah terjadi bencana tanah longsor, ada beberapa langkah, di antaranya yang pertama, mengurangi tingkat keterjalan lereng, permukaan maupun air tanah. Kedua, membuat bangunan penahan, jangkar, dan piling. Ketiga, menghindari membangun rumah, fasilitas umum, atau pemukiman di daerah yang rawan terjadi bencana. Keempat, membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Kelima, melakukan penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam menembus tanah dan jarak tanam yang tepat. 6. Bangunan upayakan memiliki fondasi yang kuat. 7. Melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan, terutama yang paling dekat dengan daerah rawan longsor. 8. Membangun tanggul penahan untuk runtuhan bantuan. Kesembilan, penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Kesepuluh, pondasi tiang pancang sangat disarankan untuk menghindari bahaya leakage foundation. Kesebelas, utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel. 12. Menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak, dan dalam. Selanjutnya, mitigasi bencana saat terjadi bencana tanah longsor. Yang pertama,
Apabila Anda mendengar suara gemuruh, terutama apabila rumah Anda di dekat lereng maupun tanah yang rawan longsor, segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Yang kedua, apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, mitigasi bencana setelah terjadinya bencana longsor. Apabila sudah melakukan langkah evakuasi diri dan pengamanan yang bisa dilakukan sendiri saat bencana terjadi, jangan panik. Setelah bencana selesai, ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, meski longsor sudah terjadi, belum tentu ada pohon maupun material lain yang akan menyusul jatuh. Sehingga, hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Kedua, apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan.